Hai teman-teman, kembali melanjutkan episode trip Bandung Solo. Di part sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana perjalanan dari Bandung ke Solo menggunakan kereta api premium Malabar jurusan Bandung-Malang. Perjalanan menggunakan kereta api sangat menyenangkan dan nyaman. Sepanjang jalan, kita bisa melihat pemandangan indah persawahan dan pegunungan. Dan setelah kurang lebih 7 jam perjalanan, saya pun sampai di stasiun Solo Balapan. Perjalanan menggunakan kereta api Malabar ini akan melewati stasiun-stasiun besar di Pulau Jawa. Salah satunya adalah stasiun Yogyakarta. Jadi, memang sebelum mencapai stasiun Solo Balapan, kita berhenti dulu di stasiun Yogyakarta. Jarak antara Yogyakarta dan Solo sekitar 2 jam jika naik mobil dan sekitar 1 jam jika naik kereta. Nah, akhirnya kita sampai juga di stasiun Solo Balapan sesuai perkiraan, yaitu petang pukul 6 sore. Stasiun Solo Balapan kondisinya cukup baik, dan juga stasiun ini sama padat dan sibuknya dengan stasiun Bandung. Mengingat stasiun ini juga menyediakan perjalanan dalam kota dan lintas kota menggunakan KRL. Turun dari stasiun, saya mau santai sebentar dan mampir ke toilet dulu untuk bersih-bersih. Tadi ketika turun dari kereta, ternyata di gerbong saya hanya ada saya dan keluarga yang turun di stasiun Solo Balapan ini. Sepertinya penumpang lain mayoritas tujuannya adalah menuju ke Jawa Timur atau bahkan kota Malang yang juga merupakan tujuan akhir dari kereta api Malabar ini. Selesai ini dan itu, lanjut pesan taksi online buat menuju ke hotel. Menurut pengamatan saya, rate atau harga dari tarif taksi online di kota Solo ini masih tergolong terjangkau dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya. Malam pertama saya di Solo, hotelnya adalah Neo Hotel Gading Solo yang berlokasi di Jalan Kiai Mojo dekat dengan Pasar Kliwon. Akhirnya saya pun dapat taksi untuk ke hotel. Di perjalanan, Pak supir dengan ramah memberikan rekomendasi kuliner khas Solo yang menurut beliau bisa jadi referensi untuk saya kunjungi. Bapak itu merekomendasikan untuk ke Bakmi Jowo Bu Citro yang cukup sohor di Solo. Tiga nanti maju lagi kanan lagi Citro. Ini jalan ini aja sebelum mentoknya jalan habis jalan ini ada kanan belok kanan sedikit itu tadi masuk kampung dikit Citro. Oh, iya, Bu Citro. Itu mie Jawa. Karena kuliner rekomendasi driver tadi jaraknya terlalu jauh dari lokasi hotel saya, jadi mungkin saya skip dulu dan mungkin akan saya kunjungi di lain waktu. Dan saya akhirnya mencari kuliner kaki lima di sekitar Jalan Brigjen Sudiarto. Jalan kaki sekitar 13 menit dengan jarak 900 meter dari hotel. Akhirnya sampai di Jalan Brigjen Sudiarto. Dan ternyata banyak sekali street food di sini. Ada soto rempah, bakmi Jowo, cumi bakar, sate, martabak, roti bakar, dan masih banyak lagi. Tentunya kuliner di sini harganya cukup terjangkau dan pilihan jatuh kepada bakmi Jowo Pakdi Semarangan. Karena memang sedari di kereta kami ingin membuka wisata kuliner ini dengan makan bakmi Jowo yang
masaknya pakai arang di dalam anglo gitu. Bagi saya aroma arang wanginya smoky-smoky dan bisa menambah nafsu makan. Meskipun bakmi Jowo yang satu ini adalah kuliner khas Semarang, tapi kuliner ini sangat recommended. Seporsi harganya hanya 15 ribuan. Saya pesan bakmi godok, dan tidak lupa nanti kita pakein cabai rawit alias cengeng yang hijau dan gemuk-gemuk. Di sebelah warung bakmi ada cumi bakar dan soto rempah yang harganya bikin kaget karena harganya cuma Rp5.000 saja. Jujur, saya agak jarang nemuin kuliner yang mengenyangkan seharga Rp5.000 selama ini. Dan ternyata soto rempah ini rasanya mantap. Dan menurut saya ini lebih cocok buat sarapan karena porsinya pas kali makan. Harga Rp5.000 ini adalah porsi yang mini dan ada pilihan soto daging sapi ataupun soto ayam. Selamat pagi semuanya, pagi yang cerah di kota Solo. Hari ini kita akan lanjut explore kuliner dan tempat di kota Surakarta ini. Dan sengaja saya berangkat dari pagi supaya bisa explore lebih lengkap dan waktunya lebih lama. Semalam tidurnya cukup nyenyak, mungkin karena lelah dan sudah seharian di kereta. Beres mandi dan bersih-bersih, kita lanjut menuju ke Pasar Gede untuk cari sarapan dan belanja. Karena ini hari Sabtu, pastinya kota Solo akan ramai di hari weekend. Tetapi kalau masih pagi, masih sepi. Dan beginilah suasananya ketika di pagi hari, nyaman dan bebas dari kemacetan. Kota Solo itu menurut saya sangat unik. Salah satu keunikannya adalah Pasar Gede. Pasar Gede merupakan pasar tradisional yang menjadi tujuan utama wisatawan dari luar kota seperti saya. Uniknya adalah pasar tradisional ini sangat ter-highlight dengan baik, sehingga unsur budaya, kesederhanaan, dan sejarah menjadi sangat kental juga terjaga selalu. Dari literatur yang saya temukan, Pasar Gede ini diperkirakan merupakan salah satu pasar tertua di kota Solo, dibangun tahun 1927, sudah menjadi pusat jual beli yang jaraknya berdekatan dengan Keraton Surakarta. Pasar ini juga berdekatan dengan Kali Pepe yang dulu merupakan jalur transportasi air atau lalu lintas bagi pedagang yang menggunakan perahu. Nah, sekarang kita sudah sampai di Pasar Gede, pasar yang selalu bikin kangen karena banyak barang-barang unik dan harganya murah. Kalau udah puas belanja, biasanya bisa langsung kulineran dan jajan makanan dan minuman tradisional di sini. Penataan pasar di sini terbilang keren karena setiap UMKM sudah difasilitasi kios yang bersih dan rapi. Jadi bikin makin betah belanja di sini. Jalan dikit dari Tugu Jam Pasar Gede yang tadi kita lewati pas di awal, saya akan menuju ke food court dulu karena memang agenda pertama kita sarapan dulu di sini. Masuk ke gedung di seberang pintu masuk utama Pasar Gede, kita akan menemukan banyak kios buah di dalamnya. Masuk terus ke dalam dan naik ke lantai 2, dan di atas pilihan kulinernya sangat beragam. Tapi saya pengen makan dimsum yang terkenal di TikTok dulu, yaitu dimsum Umayum Cha. Dimsum ini selalu ngantri dan memang selalu dijadikan pilihan untuk menu sarapan. Emang kalau masuk ke sini agak kurang meyakinkan karena tangga naiknya itu ada dalam pasar buah gitu. Tapi tenang, ini jalan yang bener kok. Justru inilah keunikan dari Pasar Gede itu sendiri. Tuh, asli kan, pas ketemu kiosnya langsung disambut antrian yang panjang. Dimsum ini memang bikin penasaran banget. Dimsum ini harganya Rp3.000 per piece. Jadi kalau beli 10 piece udah cukup untuk mengisi perut untuk sarapan. Berapa? 20.
Beres sarapan dimsum, lanjut lagi kembali ke pintu utama Pasar Gede. Tapi sebelumnya kita mau mampir dulu di Kopi Pojok buat beli biji kopi. Waktu 2022 lalu, saya nggak sengaja nemuin toko kopi ini dan ternyata kopinya mantap banget. Pilihan kopinya lumayan banyak dan lagi-lagi di sini pun udah mulai ada antrian pembeli kopi. Saya di sini beli biji kopi Flores Yellow Caturra buat stok seduh saya di rumah. Saya beli dalam bentuk biji biar fresh terus pas dibawa pulang ke Bandung. 250 gram harganya cuma 70.000 dan ini cukup untuk nyeduh 3 mingguan. Apa itu, Bu? Kamu udah jualin itu? Gak jauh dari toko kopi pojok, kita sudah sampai kembali di pintu utama Pasar Gede. Mulai dari trotoar sampai ke pintu masuk, banyak jajanan dan barang-barang unik yang dijual. Beberapa di antaranya adalah perabot. Saya suka lihat perabot dapur di sini karena masih banyak perabot tradisional seperti ulekan dari batu, mangkok kayu, mangkok gerabah, sendok kayu, gelas batok kelapa, kendi, panci dari gerabah, dan masih banyak lagi. Di sini juga banyak oleh-oleh berupa cemilan seperti roti kecik, rambak kulit sapi, intip Solo, dan masih banyak lagi. Pokoknya kita nggak akan kehabisan ide buat eksplor di pasar ini karena banyak banget hal yang unik dan seru. Cerita sedikit soal sejarah Pasar Gede. Pasar Gede Harjonegoro atau Pasar Gede merupakan pasar tradisional tertua di kota Solo yang dibangun pada tahun 1927. Pembangunan Pasar Gede dilakukan pada masa pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwono X, Raja Kasunanan Surakarta, yang memerintah antara 1893 sampai 1939. Pembangunan Pasar Gede dilakukan oleh seorang arsitek asal Belanda, I.R. Herman Thomas Karsten. Ini yang saya suka. Nggak lupa ada paket racikan teh khas Solo yang dijual di sini. Saya paling suka beli paket teh Solo ini yang isinya ada 6-9 merek berbeda. Dan nanti kita harus racik dan campur sendiri jadi satu semua merek itu. Tehnya itu jadi lebih kompleks, ada wangi manis, sepet, dan kental. Dari sini kita lanjut jalan untuk menuju ke kios yang menjual gerabah, karena satu wishlist kami adalah beli panci gerabah. Di sini juga jual sendok kayu dan berbagai perabot yang berbahan dari kayu dan bambu. Nah, di sini saya mau beli sendok kayu buat perlengkapan camping, supaya waktu kita di hutan kita lebih melekat dengan alam. Nah, puas belanja, untuk menutup eksplor Pasar Gede kita minum yang segar-segar. Kita minum dawet telasi. Sebenarnya di sini ada banyak dawet telasi, tapi saya pilih yang ini biar cepet dan gak antri. Es dawet dan gempol peret Ibu Haji Sipon. Satu mangkuk harganya 20.000. Isinya ada dawet, ketan hitam, jenang sumsum, tape ketan, biji telasi, gula cair, santan, dan es batu, dan pastinya nyegerin banget. 10. 15-an.
Sudah puas belanja, makan, dan minum es yang segar, akhirnya saya pun meninggalkan Pasar Gede. Sungguh eksplorasi yang menyenangkan, tapi petualangan belum selesai. Habis ini masih banyak tempat yang akan saya kunjungi. Perjalanan akan terus berlanjut. Saya akan mengunjungi kampung batik yang di dalamnya terdapat sebuah coffee shop unik berkonsep slow bar, makan es krim legend di Solo, mengunjungi Taman Sriwedari yang estetik, mencicipi kuliner lezat di Solo, dan merasakan perjalanan menggunakan KRL Solo Jogja, dan nantikan selengkapnya di part 3. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.